Betul. Semua orang bisa berpromosi melalui sosial media mereka sendiri. Betul. Tinggal kuat-kuatan aja engagement siapa yang paling kuat gitu. Dan kesempatan untuk sukses itu makin besar. Memang jadi musisi nggak jelas ya. Iya, awal-awalnya karena kan untuk namanya merintis, Mbak. Semua jenis bisnis di saat merintis itu kan sakit semua. Teman-teman bisa bergabung di Avi Record, siapapun itu. Siapapun, Mbak. Kalau teman-teman PMI boleh nggak? Boleh. Teman-teman pekerja migran boleh? Boleh dong. Kalau pandangan Bang Hendy sendiri tentang perkembangan musik di era digital saat ini, seperti apa ya Bang? Sekarang itu semua orang bisa berhasil, Mbak. Semua orang bisa Semua orang berhasil? bisa sukses di musik. Sekarang kita lihat, kondisi industri musik di Indonesia, semua genre itu top. Lagu-lagu koplo Jawa itu ngetopnya minta ampun. Iya. Pol-polan sampai ke luar negeri. Betul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Win Solution. Semua masalah solusinya ada di sini. Dengan Prigel TV, channel Satset untuk generasi yang Satset. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, Mbak. Kali ini dengan Bang Hendy, aku agak grogi sih, orangnya kelihatan baik-baik banget. Kelihatan orang baik-baik. Kelihatannya doang, biasanya doang. Kelihatannya doang ya. Bang Hendy ini Iya. produser musik dari Avi Record, guys. Kita kenalan ya. Salam kenal. Kenalan yuk. Salam kenal, Mbak. Saya Hendy dari Avi Records. Seniman lah lebih tepatnya. Seniman ya. Usia ya. Dia 40 tahun lah sekarang. Wede. Bang, gimana sih ceritanya bisa menjadi seorang produser musik? Produser rekaman ya. Oke, jadi sebenarnya itu saya dari SMP, SMA, dari kecil itu memang udah suka musik, Mbak. Jadi saya senang dengerin, senang lihat, nonton. Singkat cerita mulai belajar alat musik. Nah, setelah saya belajar, mulai lagi kepengen untuk bikin band. Oke. Mulai ngeband. Jadi saya ngelewatin proses sewa studio rekaman, ngelewatin proses bikin lagu, ngulik, dan lain-lain sebagainya. Berlanjut terus-menerus sampai saya kuliah. Jadi singkat cerita, karena hobi, nah begitu selesai kuliah saya lanjutin ke jenjang yang lebih serius lagi. Jadi bikin label rekaman. Itu di Jakarta? Di Jakarta. Waduh. Tapi startingnya ya dari nol juga, Mbak. Gitu lebih kurang. Modalnya besar nggak? Sebenarnya kalau mau langsung yang proper, besar banget. Besar banget ya? Iya, kalau mau yang langsung proper, ya. Tapi saya memulai betul-betul dari nol, Mbak. Jadi saya untuk bisa kayak sekarang itu ya waktunya itu tahunan sih ya. Sampai tiba-tiba ya? hampir 10 tahun lah bisa sampai di titik ini karena step by step. Gitu, selangkah demi selangkah lah, mulai dari tempatnya di rumah dulu, jadi belum bisa sewa kantor, alat musiknya seadanya gitu, artis yang direkam juga orang-orang terdekat saya dulu gitu. Jadi yang intinya jalan dulu lah, sampai bisa kayak sekarang gitu. Nggak tiba-tiba begini besar dan nggak tiba-tiba ada ya? Ya, nggak tiba-tiba. Berarti termasuk perintis, bukan pewaris. Andaikan saya memulainya dengan modal besar, mungkin proses yang lama itu bisa jadi cepet, Mbak. Betul. Modal itu kan cuma percepatan aja, tapi kan harus punya ilmu pengetahuan dulu kan. Betul, betul. Sebelum kita memulai gitu. Ilmu pengetahuan dan semangat. Iya. Tapi kan proses yang seperti itu yang bisa membuat orang semakin matang. Iya, betul, Mbak. Ya, apa sih Bang yang menginspirasi Bang Hendy untuk bisa fokus di dunia musik? Sebenarnya kalau ditanya yang menginspirasi, Mbak, saya itu bikin label rekaman itu karena nggak ada pilihan, Mbak. Sebenarnya. Jadi karena saya sibuk ngeband, kuliah saya berantakan, nilai saya jelek. Jadi saya bingung, after ini mau kerja di mana gitu. Nah, singkat cerita, saya pernah baca buku dan saran dari teman-teman, coba dimulai dari yang kamu suka dulu. Gitu. Jadi saya nekat aja, Mbak.
nekat saya bikin AV record dengan seadanya. Singkat cerita ya standar lah, problematika umum kan, orang nanya punya modal berapa lu punya ini nggak, ini gitu. Tapi ya saya pikir ya udahlah, saya jalanin aja dulu. Jadi karena nggak ada pilihan, saya cuma bisanya ini, ya wis terjun Mbak. Kenapa sih ya rata-rata, sorry banget, kenapa sih teman-teman band ini kebanyakan nilai sekolahnya nggak bagus? Nah, itu pertanyaan yang gampang tapi sulit dijawab tuh Mbak. Sebenarnya banyak yang pintar Mbak. Teman-teman band saya tuh pintar-pintar semua. Cuman waktu itu mungkin kadar biasanya dalam segi bermusik, teman-teman band saya tuh yang pintar-pintar, skill bermusiknya di bawah saya gitu loh. Karena waktu yang saya gunakan untuk ngulik itu lebih banyak saya dibandingkan teman-teman saya gitu. Mereka lebih banyak belajar. Mereka lebih banyak belajar di sekolah, saya lebih banyak belajar alat musik. Alat musik apa yang Keyboard dulu pertama kali dipelajari? Keyboard. Jadi sekarang semua alat musik bisa mainin? Hampir bisa. Hampir bisa. Semuanya lebih kurang untuk bisa mainin bisa sih. Oke. Tapi nggak expert. Musisi mana yang mempengaruhi gaya Bang Hendik untuk bermusik? Dulu banget pertama kali saya dengar musik itu Guns N' Roses Mbak. Itu yang saya suka, sampai 3 album saya kulik sampai habis gitu kan. Semuanya 30 lagu lah. Itu starting awal saya ngeband. Gitu. Punya pikiran untuk jadi penyanyi ya enggak? Enggak sih Mbak. Udah pernah saya coba dulu, cuman gagal. Nggak laku. Nggak laku ya. Berarti kalau dipikir-pikir dari tadi yang berproses dan sampai ke titik ini, filosofi niat, nekat, tirakat itu bener dong? Bener Mbak, 100 itu setuju saya. Tirakat apa yang sudah dijalani? Niat dulu, terus nekat dulu. Nekat itu kan banyak faktor Mbak ya, dari sisi finansial juga mungkin nekat, dari sisi mental juga harus nekat. Karena omongan orang banyak banget Mbak. Banget dong, banyak yang ini nggak yang apaan sih lu? Always Mbak, hampir tiap hari. Hampir tiap hari zaman awal merintis itu, mungkin 4 tahun awal tiap hari saya ketemu itu semua sih jawabannya. Komen dari teman-teman terdekat gitu. Yang nggak support. Nggak support. Terus kenapa bisa sampai ya, nekat mungkin banget? Ingin membuktikan ke mereka atau apa? Ya, itu alasan terkuat saya sih. Saya punya niat ya, suatu ketika kita akan ketemu lagi, tapi dengan kondisi yang berbeda kan. Saya harus lebih daripada yang dulu dia temuin gitu. Nah, itu niat positif saya. Niat positif berikutnya, saya pikir sih pasti hoki itu kan ada Mbak, cuman kita nggak tahu aja kapan dia muncul kan. Betul. Jadi kalau kita konsisten, saya rasa pasti ada jalan. Dan setelah saya pelajari sekian tahun saya merintis sampai hari ini, mayoritas hoki itu muncul udah mulai banyak Mbak, termasuk dengan pertemuan saya dengan musisi-musisi yang ada di AV Record saat ini gitu. Boleh dibilang ya dengan kebaikan hati mereka lah, mereka mau ikut sama saya gitu, kerja sama bareng-bareng. Nah, itu hoki mungkin sama jalan Allah juga kali ya. Dan mungkin kebaikan hati mereka itu juga berawal dari kebaikan hati Bang Hendy. Mungkin. Masa lalu kali ya. Masa lalu, tanaman masa lalu. Iya. Apa yang Bang Hendy lakukan ketika dapat omongan dari orang-orang yang nggak bener itu? Ya, saya targetkan 1 jam pertama sakit hati boleh. Sakit hati ya? Jam kedua ya jangan lagi kan. Orang tua gimana komentarnya? Sama, cobalah cari pekerjaan-pekerjaan yang lebih jelas. Memang jadi musisi nggak jelas ya? Iya, awal-awalnya karena kan untuk namanya merintis Mbak, semua jenis bisnis di saat merintis itu kan sakit semua. Iya. Andaikan itu ngerintisnya dari nol, dari semua sisinya nol lah ya. Iya. Nah, di saat udah jadi kan semuanya enak Mbak. Iya dong, kalau udah jadi pasti enak. Jadi saya percaya dengan itu. Ya wes, saya jalanin aja Mbak, gitu. Ketika Bang Hendy bener-bener terjun di industri ini, orang tua support? Mau nggak mau support. Mau nggak mau support? Karena dilihat ketekunan saya mungkin kan. Di awal nggak? Awalnya nggak, disuruh cari kerjaan yang lebih jelas Mbak. Ketika orang tua nggak support, perasaan Bang Hendy gimana? Nggak apa-apa sih, namanya orang tua kan pasti niatnya baik, itu satu. Yang kedua, saran mereka itu kan untuk kebaikan saya pastinya. Cuman dari sisi sayanya aja menghadapi dan menanggapi kejadian itu kan. Nah, jadi saya bukannya berkecil hati, tapi
berpikir saya akan buktikan nih, saya juga bisa berhasil dari apa yang saya yakini gitu. Penghasilan pertama nih. Pertama kecil Mbak, Kecil. Belasan ribu lah, belasan ribu rupiah. Tahun berapa Bang? 2000 berapa ya Mbak? Sekarang tuh lebih kurang udah 12 tahun lah saya ngerintisnya. Sudah 12 12 tahun. tahun yang lalu. Awal-awal itu ya belasan ribu perak dari pendapatan digital. Itu ya. Berarti sebelum Covid ya? Jauh sebelum banget, Covid. jauh. 2010, 2012 Ya lebih kurang lah. merintis IAV. Iya, AV. Oke, waktu itu sudah menikah? Belum Mbak. Belum. Belum. Kalau penghasilan kecil kok berani menikah? Itu juga tuh saran dari teman-teman baik tuh. Mungkin rezekinya nanti. Rezeki ya. Artinya rezekinya ada setelah menikah. Ya, setelah Jadi menikah. buat Setelah punya anak saya teman-teman yang malah belum hobi. menikah nih, menikah biar rezekinya nanti ada setelah menikah ya. Tantangan terbesar apa Mas? Apa ya, bersaing dengan industri yang begitu cepat Mbak. Dulu itu kita bisa memprediksi lagu ini kayaknya enak nih, gitu. Kayaknya punya pasar. Kita harus bikin A, B, C, kemungkinan suksesnya itu udah 60%. Nah, hari ini semakin sulit karena semua orang bisa rekaman, semua orang bisa berpromosi melalui sosial media mereka sendiri. Betul. Tinggal kuat-kuatan aja engagement siapa yang paling kuat gitu. Dan kesempatan untuk sukses itu makin besar. Kalau dulu kan hanya sedikit orang yang bisa rekaman. Yang punya uang atau yang punya bos bisa ngebiayain bisa rekaman gitu. Tapi kalau hari ini kan cenderung apa ya? Biaya rekaman itu lebih terjangkau, Mbak. Yang membedakan itu hanya biaya-biaya lainnya lah, kayak studionya mungkin bisa di rumah, bisa studio yang bagus gitu. Nah, variabel angkanya kan di situ aja. Budget termurah untuk teman-teman yang ingin rekaman lagu itu kisaran berapa ya Mas? Yang termurah itu gratis Mbak, biasanya saya yang bayarin tuh. Gak kau bayarin, maksudnya ya jangan dibayarin. Misalnya ada orang nih yang pengen rekaman. Studio aja rata-rata sekarang mungkin 1.500.000 lah ya, Studionya per 6 jam. per 6 jam. Persewa studionya rata-rata di Jakarta. Terus ya mungkin after itu ya biaya jasa personel yang additional player yang rekam, kayak drummernya kita harus bayar juga, gitarisnya, pemain bassnya, pemain keyboardnya, vocal director, music director, editor after itu, engineer untuk mixing dan mastering gitu. Nah itulah komponen biayanya. Overall kisaran 5 juta cukup nggak? Untuk entry level bisa saya rasa. Untuk entry level aja ya? Belum sampai ke video klip, Belum. yang lain-lain tuh kisaran berapa Mas? Tergantung Mbak, jadi angka ini kan namanya jasa itu kan semakin terkenal atau profesional dan ahli, Makin mahal ya? semakin mahal biayanya gitu. Dan itu teman-teman ini bisa promo karya mereka ini melalui sosial media. Sosial media. Kalau sudah begitu kan bebas banget artinya. Bebas banget Mbak. Semua orang punya kesempatan yang sama untuk berhasil. Menurut Bang Hendy nih, takut nggak dengan kondisi yang seperti ini sekarang? Saingannya kan semakin besar tuh. Oke. Kalau untuk takut enggak Mbak. Justru saya mengambil celah lainnya. Gimana caranya saya bisa berkolaborasi dengan mereka. Jadi keahlian saya pasti ada dan mereka belum tentu miliki. Betul, betul. Keahlian mereka pasti ada dan belum tentu saya miliki gitu. Iya, jadi saya menawarkan itu untuk bekerja sama. Yang pasti win-win lah intinya kan. Win solution guys. Win solution. Ya. Jadi teman-teman bisa bergabung di teman-teman bisa bergabung di AV Record. Siapapun itu. Siapapun Mbak. Kalau teman-teman PMI boleh nggak? Boleh. Teman-teman pekerja migran boleh? Boleh dong. Teman-teman pekerja migran gabung ya di sini ya. Nanti bisa melalui saya Wani Piro. Oke. Benar Mbak. Peran produser dalam kesuksesan sebuah lagu itu secara komersial itu sebesar apa? Oke Mbak. Menurut saya pribadi nih ya, musisi atau pencipta lagu itu kan mereka pasti berkarya dengan karya terbaik mereka. Apa yang mereka buat pasti itu yang terbaik versi mereka. Nah, si produser ini biasanya itu sudut pandangnya lebih luas lagi Mbak. Bukan hanya perkara lagu bagus, tapi lagu ini bisa didistribusikan kemana, dikolaborasikan ke siapa, pangsa pasarnya sebesar apa hari ini, sehingga si produser bisa memprediksikan
berapa banyak investasi yang harus dikeluarkan. Iya. Karena dia bisa melihat kolamnya Heeh. sebesar apa potensi penghasilannya gitu. Oke. Untuk jangka waktu pendek gitu. Nah, jangka panjangnya kan udah tergantung Sang Pencipta, Mbak. Betul. Ngasih kita rezeki kan kita nggak tahu kapan. Mm-mm. Tapi untuk jangka pendeknya ya produser itu bisa melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Mm-mm. Jadi Bang Hendy milih genre nggak kalau misalnya ada teman-teman yang mau bergabung? Sebenarnya enggak, Mbak. Enggak ya? Karena semua genre itu ada penggemarnya. Betul, betul. Kalau nggak ada penggemarnya nggak mungkin ada genre itu kan. Iya sih, sekian juta Ya. masyarakat Indonesia. Jadi sebagai produser yang saya targetkan itu sebenarnya bukan berfokus pada satu genre, tapi saya harus bisa punya pengetahuan untuk semua genre, Mbak. Karena rezeki mungkin ada di antara genre-genre itu. Betul, betul. Lagu-lagu daerah gitu nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Dangdut, Nggak ada masalah. boleh. Teman-teman PMI, teman-teman pekerja migran Indonesia yang di Hong Kong, di Taiwan itu banyak yang punya potensi itu, tapi tidak punya fasilitas, Nah, tidak punya jaringan. Jika seperti ini kan saya bisa meminta Bang Hendy untuk berkolaborasi dengan mereka dan guidance ya. Mereka ini kan mereka bisa tapi tidak tahu bagaimana cara menjual, bukan menjual, memasarkan karyanya. Jadi itu bisa dilakukan ya. bisa, Mbak, bisa. Jadi Caranya bagaimana? mungkin mereka kirimkan ke Mbak demo lagunya. Oke. Nanti saya akan dengarkan, nanti saya akan tentukan, kasih saran siapa yang kira-kira cocok untuk memproduksi musiknya. Oh, oke. Tuh. Nah, untuk proses rekaman itu kan saya rasa makin canggih sekarang, Mbak. Semua itu ada teknologinya gitu. Betul. Misalnya penyanyinya ada di Hong Kong gitu, andaikan dia bisa kondisikan rekaman dengan suara yang hening ya, nggak ada keributan kanan kiri, dia nyanyi bisa fokus. Nah, datanya aja dikirim ke Indonesia juga bisa kita proses gitu. Dia ngerekam sendiri gitu. Iya, Pakai? pakai komputer, pakai sound card yang biasa aja bisa juga. Atau kalau mereka lagi di Indonesia bisa juga kita langsung ke studio untuk rekaman. Kita ajak ke sini gitu ya. Ajak ke sini di Cipete Seperti AV Records ya, guys. Record. Kalau pandangan Bang Hendy sendiri tentang perkembangan musik di era digital saat ini seperti apa ya, Bang? Sekarang itu semua orang bisa berhasil, Mbak. Semua orang bisa? Semua orang bisa sukses di musik. Asal dia suka dengan tren sosial media saat ini. Dan dia harus fokus dan menguasai area itu. Karena sekarang penikmat musik itu nggak kayak dulu. Kalau dulu itu kan mereka punya pikiran, wah harus masuk label rekaman nih bisa ngetop. Si fans itu harus menghubungi label rekamannya supaya dapat informasi si artis ini manggung kapan, bisa ketemu nggak dan sebagainya. Tapi hari ini netizen itu, penggemar itu bisa langsung berkomunikasi dengan artis melalui sosial media. Iya. Jadi secara tidak langsung si artis bisa mengumpulkan fanbase mereka sendiri, gitu, dan bisa menginformasikan karya terbaru mereka ke fanbase mereka sendiri. Yang mana itu mereka bisa lakukan sendiri, Mbak. Gitu. Jadi lebih luas kesempatannya buat siapa aja gitu. Kan sekarang kita lihat kondisi industri musik di Indonesia, semua genre itu top. Lagu-lagu koplo Jawa itu ngetopnya minta ampun. Iya. Pol-polan sampai ke luar negeri. Betul, betul. Lagu Indonesia Timur itu lagi top-topnya. Iya. Bisa ngetop sampai ke luar negeri. Bahkan mereka mendominasi pasar saat ini. Iya. Dibandingkan lagu-lagu pop yang umum. Benar. Gitu. Keuntungannya dari mana, Mas? Kalau di zaman era digital seperti sekarang? Keuntungannya ya, jadi yang pertama ini buat teman-teman yang pengen memulai, menurut saya di saat dia punya karya lagu, langkah pertama itu jangan langsung diupload di sosial media, tapi bekerja sama dulu dengan orang yang bisa dipercaya atau siapapun itu untuk mendistribusikan lagu ini dengan cara yang benar, Mbak. Mungkin bekerja sama dengan label rekaman, bekerja sama dengan agregator musik. Contoh bekerja sama dengan AV Records begini. Ini bisa, contoh ya. Iya. Nanti biar si label rekaman atau agregator ini yang mendistribusikan ke YouTube dan sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mendapatkan dan memastikan si pemilik karya lagu ini mendapatkan nilai ekonomis dari karya lagunya.
gitu. Karena dalam dunia musik itu setiap lagu itu ada identitasnya lah, seperti ISRC, ISWC untuk penciptanya, UPC code. Nah, kode-kode yang harus di-embed untuk mengidentifikasi dari lagu-lagu tersebut gitu. Nah, di saat lagu itu di-upload, nah sudah ada nih pagarnya nanti yang untuk mengklaim, mengkolek dan lain-lain lah. Kalau soal duit-duitnya. Gitu. Iya, Nanti dari label rekaman atau agregator ini yang mendistribusikan ke artisnya. Gitu. Kalau kita langsung upload aja tanpa ada pengetahuan itu sebelumnya, Mbak, ya di saat lagu kita populer, terkenal, nilai ekonomisnya kita nggak bisa dapatkan. Mungkin sudah diambil sama orang-orang lain mungkin. Oh gitu. Gitu. Terus penciptanya dapat apa dong? Sama. Dapatkan royalti juga dari digital streaming tadi, karena hari ini lagi trennya di dunia digital ya, di area itu sih dapatnya. Ya contohnya kayak YouTube, Spotify, dan lain sebagainya lah. Jadi misalnya kita punya lagu, kita kerjasamakan dulu nih sama agregator atau produser musik, atau label rekaman, baru kita promo. baru didistribusikan dulu. Setelah itu baru artisnya mempromosikannya. Oke, jadi sebenarnya semakin mudah ya. Mudah, Mbak. Kalau dulu kan bikin CD, bikin kaset gitu kan. Jadi sekarang kan nggak perlu. Nggak perlu. Ya lebih mudah lah langkahnya sekarang, Mbak. Begitu keluar dari studio rekaman, di mixing, di mastering, udah enak, udah layak, udah bisa kita distribusikan. Terus nanti ada pembagian. Iya, pembagian, bagi hasil lah antara pencipta, artis, produser rekaman, distributor. Terus ini yang membiayain si lagu tersebut itu biasanya siapa, Mas? Oke. Biasanya kalau bekerja sama dengan label rekaman, ya si label rekaman itu sendiri yang membiayain semuanya. Si label rekaman itu sendiri. Atau eksekutif produser lah kalau sering kita sebut ya. Produser itu yang memproduksi, eksekutif produser yang membiayain produksi tadi. Oh oke. Jika lagu itu sudah jadi, bagaimana cara kerjasamanya? Kalau sudah jadi ya tinggal dinegosiasikan sama produsernya, kira-kira tertarik atau berminat. Nanti si produsernya biasanya yang akan take over untuk kelanjutannya gitu. Oh gitu, atau mungkin bisa rekaman ulang jika memang misalnya belum bagus ya kita rekaman ulang lah. Bisa aransemen ulang gitu-gitu dan lain sebagainya lah ya. Iya betul. Biasanya pembagian berapa persen ya? Pembagiannya itu tergantung sih Mbak, tergantung negosiasi. Saat ini ya semuanya itu mungkin. Kalau saya bilang, kalau zaman dulu kan udah dipatok ya. Sekarang kan tergantung berapa banyak pihak yang terlibat. Agregator, berapa banyak produser, artis. Ya. 3. Terus nanti kan ada lagi di situ musik director mungkin. Oh oke. Oh itu juga dapat. Ada juga itu. Additional playernya ada juga bagiannya sebenarnya. Artisnya kisaran dapat berapa persen? Artisnya ya royalti yang umum itu rata-rata sekarang ya 9%-an lah, Mbak. 9%. Produsernya yang banyak ya? 2%. Hah? 2%? Ya lebih kurang lah. Bukannya dia yang ngebiayain? Eksekutif produser atau label rekaman sisanya. Oh oke. Dia dapat paling banyak? Paling banyak. Karena dia yang keluar biaya Dia ya? keluar biaya semuanya. Gitu. Ya resiko biaya semuanya ditanggung oleh si eksekutif produser ini kan. Iya. Kalau misalnya nggak laku juga dia yang rugi kan? Dia yang rugi. Sebesar apa si lagu tersebut bakal laku atau enggak, si produser bisa memprediksi nggak? Untuk jangka pendek mungkin bisa. Untuk jangka panjang nggak, saya rasa ya. Karena kan siapa yang tahu Mbak, kayak saya dulu pernah punya lagu mungkin 10 tahun yang lalu saya rilis. Tapi ngetopnya baru 3 tahun yang lalu gitu. Dan itu ngetopnya yang ngetop beneran. Jadi nggak ada yang tahu sih. Tapi kalau saya punya keyakinan setiap lagu yang saya produksi itu ada rezekinya Mbak. Cuman saya nggak bisa memastikan kapan rezekinya itu muncul kan. Iya sih. Tapi yang jelas pasti ada rezekinya karena itu terjadi di perjalanan saya. Hari ini saya rekam, tahun depan ya mungkin belum jadi apa-apa. Tahun depannya lagi. Artinya memang nggak semudah itu ya. Tapi suatu ketika saya yakinlah dia akan booming gitu. Entah kesenggol dengan momentum apa diposting orang di sosial media. Jadi bertaut kan? Iya. Gitu. Sorry Mas, bicara soal penghasilan, mungkin nggak sih penghasilan artis, pencipta lagu dan yang terlibat tadi dimanipulasi? Mungkin aja Mbak. Justru itu dasar utama. Di saat kita bekerja sama itu harus bekerja sama dengan orang yang kita yakini gitu Mbak.
satu frekuensi gitu. Itu yang poin Bisa pentingnya juga sih. dimanipulasi ya walaupun sudah digital. Mungkin bisa karena semuanya mungkin kan, Mbak. Iya sih. Jadi kalau secara transparansi sih udah transparan rata-rata ya. Kayak dari YouTube kita bisa lihat langsung dari dashboardnya. Tapi kan semua kemungkinan itu mungkin. Jadi poin pentingnya itu yang harus kita tekankan ya, betul-betul kita harus bekerja sama dengan orang yang tepat. Iya. Yang bisa kita percaya, yang dia pun percaya dengan kita gitu. Jadi harus dua belah pihak ini harus percayanya sama nih, Mbak. Jangan yang satunya percaya sama ininya nggak terlalu gitu. Pokoknya harus sinkron aja berdua. Iya. Dan diawali dengan niat yang baik ya. Iya, itu poin pentingnya. Oke. Saya sih ngerasanya bahwa digital itu tidak bisa dimainkan. Jadi gini Bang, saya minta tolong ini bukan hanya sekali ketemu kita ya. Semoga ya karena Bang Hendy hari ini memang lagi ada kegiatan di luar. Saya mantan pekerja migran. Saya punya mimpi ya. Saya punya mimpi sebagai perempuan yang bermanfaat untuk orang lain. Karena saya punya prinsip bahwa sebaik-baiknya manusia itu manusia yang bermanfaat buat orang lain. Nah, karena saya hidup bersama teman-teman PMI dan saya ada di lingkungan mereka, di circle mereka, saya tahu bahwa banyak sekali teman-teman PMI ini yang punya potensi dengan suara yang bagus, dengan ya fisik yang mendukung ya, tapi mereka ini tidak punya networking yang bagus, tidak punya fasilitas yang benar, akhirnya mereka ya tidak punya pilihan, akhirnya mereka bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran. Nah, apakah mungkin ini jika saya minta tolong Bang Hendy untuk guidance mereka agar mereka bisa mengeksplor potensi mereka, agar mereka itu bisa lebih bisa lebih menyalurkan bakatnya dan mereka bisa keluar dari dunia migran, karena sebagai pekerja migran itu berat. Mereka harus pisah dengan keluarga, mereka harus ninggalin anak, dan bahkan banyak dari mereka yang rumah tangganya berantakan karena mereka LDR-an terus. Laki-laki mana sih yang betah tanpa perempuan, saya tanya? Ada nggak sih? Jadi banyak sekali masalah ini. Harapan saya sih mereka ketika pulang nanti, mereka sudah punya kegiatan yang positif dan menghasilkan. Bisa nggak Bang, seperti itu? Bisa dong Mbak. Bisa ya? Bisa, nanti saya mungkin kita atur diskusi di pertemuan berikutnya. Iya. Mungkin kita selangkah lebih maju lagi diskusinya nanti. Iya. Dan bisa langsung action. Waktunya lebih banyak ya, agar bisa action. Boleh Mbak, dengan senang hati. Nanti. Dan kita juga bersama teman-teman dari teman-temannya Bang Penyot. Ini lagi merencanakan bikin movement untuk teman-teman PMI dan keren. mengeksplor apa dan bagaimana sih sebenarnya PMI itu. Jadi untuk teman-teman pekerja migran yang ada dimanapun teman-teman berada, jangan patah semangat, terus berlatih. Tadi tips dari Bang Hendy adalah konsisten, karena belum tentu sekarang tidak menjadi apa-apa dan siapa-siapa. Tadi 3 tahun berikutnya bisa langsung boom jika Allah sudah berkehendak. Betul. Begitu kan? Setuju. Ada tips lain nggak buat teman-teman pekerja migran, apa yang harus mereka lakukan? Ya, kalau hobinya bermusik, mungkin bikin lagunya sendiri, direkam supaya nggak lupa, hubungin Mbak untuk mencari akses berikutnya, mendistribusikan lagu itu dengan tepat dan benar gitu. Ya, saya akan support apa yang bisa saya lakukan, pastilah kita bisa sinergi nantinya. Gitu ya guys. Jadi jangan pernah merasa rendah diri, jangan pernah putus asa. Pekerja migran itu adalah pahlawan devisa, tapi tidak ada yang bertanggung jawab masa depan kalian jika kalian tidak memperjuangkan masa depan kalian sendiri. Nabung, berkarya, konsisten, buat karya tadi direkam biar agar tidak lupa, kirim ke saya dan kita berkolaborasi, nanti akan kita kerjasamakan dengan Avi Records. Untuk teman-teman pekerja migran Indonesia, dimanapun kalian berada, tetap semangat, berangkat migran, pulang juragan. Bang Hendy, terima kasih banyak. Sama-sama Mbak. Ya, saya minta tolong lain kali lebih panjang lagi obrolan kita, dan semoga teman-teman pekerja migran nonton dan kita bisa kerjasama dengan baik. Pantengin terus channel
Prigel TV. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak.